Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, amma ba'd. Ayuhal ikhwah, barakallahu fiikum. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala masih memberi kita kesehatan dan juga kesempatan untuk kesekian kalinya kita hadir di masjid ini, masjid yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, untuk talabul ilm, menuntut ilmu dan membahas tentang fitnah besar yang selalu diperingatkan oleh masing-masing nabi, ala wa huwa fitnat al-Masih ad-Dajjal. Dan pembahasan ini insyaallah akan merujuk ke sebuah kitab yang memang ditulis untuk mengumpulkan berbagai macam hadis seputar Al-Masih Ad-Dajjal. Sambil nunggu tampilan di layar, judul kitabnya adalah Ahaditsud Dajjal fi Sunnatin Nabawiyyah wa Tawdihuha bil Kharaitil Mu'asirah. Ahaditsud Dajjal, hadis-hadis tentang Dajjal dalam sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam disertai dengan penjelasannya menggunakan peta kontemporer. Jadi nanti ada peta di mana kira-kira lokasi kemunculan Dajjal, lokasi tanda-tandanya yang disebutkan dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian ciri khas pengikutnya seperti apa, itu insyaallah bisa kita saksikan nanti ya. Ada 27 subbahasan ya. Dari sekitar 100 halaman kecil itu ada 27 subbahasan, mulai dari namanya Masih Ad-Dajjal, kemudian kenapa dia dinamakan seperti itu, kemudian tanda-tandanya, peringatan Nabi terhadap Ad-Dajjal, takutnya sahabat terhadap fitnah Dajjal, sifat-sifatnya, hakikatnya, penjelasan bahwasanya dia adalah orang yang lemah sebetulnya, dan seterusnya ya. Ini nggak bisa connect ya tampilannya? Hah? Kenapa? Sudah masuk tuh sebetulnya, laptopnya sudah tak setting bisa duplicate tuh. Windows atau? Iya, settingannya duplicate tuh betul. Duplicate. Tapping terus ya. Pak copot tak mas, colokkan lagi juga. No input is detected. Tadi udah deteksi, cuma coba di extend aja. Extend. Ini nanti ya, separuh. No input. Second screen only. Tidak mau connect ya? Mungkin. Baik, sambil kita ada perbaikan teknis nanti saya akan mulai aja. Pembahasan yang pertama adalah Ismul Masih Ad-Dajjal, namanya Al-Masih Ad-Dajjal. Dalam kitab ini yang ditulis oleh Dr. Syekh Abdul Muhsin Al-Qasim, imamnya Masjid Nabawi ya. Beliau adalah imam
dan sekaligus khatib di Masjid Nabawi. Qal summiyal masihud dajjalu bi ashhari awsafihi wa lahu arba'atu asma. Dia dinamai Al-Masih Ad-Dajjal berdasarkan sifatnya yang paling populer. Selain Al-Masih Ad-Dajjal ada atau secara umum namanya itu ada 4. Yang pertama adalah yang tadi itu Al-Masih Ad-Dajjal. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "A'udzu billahi min fitnatil Masihid Dajjal." Berlindunglah kepada Allah dari fitnahnya Al-Masih Ad-Dajjal. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Jadi nama yang pertama apa jemaah sekalian? Al-Masih Ad-Dajjal. Aliasnya yang kedua Masihud Dhalalah. Masih Ad-Dhalalah. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Masihud Dhalalati yakhruju min qibalil masyriq. Masihud Dhalalah akan keluar dari arah timur. Dari arah timurnya itu timurnya kota Madinah maksudnya, karena Nabi menyampaikan hal ini ketika beliau ada di kota Madinah. Rawahu Ibnu Hibban, ya. Jadi aliasnya siapa? Masihud Dhalalah. Yang ketiga dijuluki juga dengan Al-A'war Ad-Dajjal. Al-A'war itu yang picak. Ad-Dajjal yang artinya Al-Kadzdzab, si picak yang pembohong kalau diterjemahkan begitu. Al-A'war Ad-Dajjal. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Innal a'war ad-dajjal masihad dhalalah yakhruju min qibalil masyriq fi zaman ikhtilafin minan nasi wa furqatin." Sesungguhnya si picak yang pembohong itu alias Masihud Dhalalah akan keluar dari arah timur ketika orang-orang sedang berselisih dan berpecah belah. Jadi di dalam hadis ini Nabi menyebutkan 2 namanya sekaligus, Al-A'war Ad-Dajjal, Masihud Dhalalah. Ya, hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Hibban juga dalam sahihnya. Dan yang keempat adalah Al-A'war Al-Kadzdzab. Semakna dengan yang sebelumnya ya, Al-A'war Ad-Dajjal alias Al-A'war Al-Kadzdzab. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ma bu'itsa nabiyyun illa anzara ummatahu al-a'war al-kadzdzab." Ya, muttafaqun alaih. Hadisnya riwayat Al-Bukhari wa Muslim. Ma bu'itsa nabiyyun, tidak ada seorang nabi pun yang diutus kecuali nabi itu memperingatkan umatnya dari fitnahnya Al-A'war, si picak, Al-Kadzdzab yang pembohong itu. Jadi ada berapa nama jemaah sekalian? 4. Yang pertama Al-Masih Ad-Dajjal, yang kedua Masihud Dhalalah, yang ketiga Al-A'war Ad-Dajjal, yang keempat Al-A'war Al-Kadzdzab. Itu nama-nama yang disebutkan dalam hadis-hadis yang sahih. Ya. Yang pertama ada dalam Sahih Muslim, yang kedua dan ketiga ada dalam Sahih Ibnu Hibban, dan yang keempat itu riwayat Al-Bukhari wa Muslim. Qala Ibnu Abdul Bar, Al-Imam Ibnu Abdul Bar, salah satu dari ulama dari madhab Malikiyah yang wafat tahun 463 Hijriah. Waqad kana ba'du ruwatil hadits yaqulu fid Dajjal al-Misih bi kasril mim was sin, wa minhum man qala dzalika bil kha, al-Masih pakai kha. Ya, tapi kedua penamaan ini tidak tepat, salah. Jadi yang benar adalah al-Masih pakai mimnya di fathah dan akhirnya bukan kha tapi apa? Ha, al-Masih. Itu berkaitan dengan nama sekaligus gelarnya. Nah,
bab berikutnya ini, kenapa kok digelari dengan Al-Masih Ad-Dajjal ya. Qala Syekh Abdul Muhsin hafizahullah, ismul Masih Ad-Dajjal murakkabun min kalimatain. Nama Al-Masih Ad-Dajjal terdiri dari dua kata. Yang pertama Al-Masih, yang kedua Ad-Dajjal. Dan masing-masing punya makna dan punya kronologi. Kenapa? Alasannya apa kok dinamain Al-Masih, dan alasannya apa kok dinamai Ad-Dajjal? Yang pertama, sababu tasmiyatihi bil Masih. Awalan limashihil arda, karena dia akan keliling dunia. Orang Arab bilang orang yang keliling ke seluruh penjuru dunia itu dibilang yamsahul arda. Yamsah, fahuwal masih ay al-masih, yang ibaratnya keliling dunia, karena memang nanti akan melewati semua jengkal tanah di muka bumi ini, akan dilalui kecuali Makkah dan Madinah. Selain itu semuanya akan didatengin oleh Dajjal, makanya dibilang Al-Masih. Limasihil arda ay yatufuha wa yadkhulu jami'a buldaniha illa Makkah wal Madinah. Dia akan keliling dunia dan masuk ke seluruh penjuru negeri-negeri, ke berbagai belahan dunia. Semua kotanya akan dimasuki. Dia sebarkan fitnahnya di sana, kecuali dua kota suci, yaitu Makkah dan Madinah. Itu makna pertama dari Al-Masih. Jadi makna pertamanya apa jemaah sekalian? Yang keliling dunia. Waqila, ada juga yang menjelaskan pengertian dari Al-Masih itu adalah li'annahu mamsuhul ainil wahidah, karena salah satu matanya itu terhapus, maksudnya buta. Mamsuhul ain artinya kalau mata yang bisa melihat itu kan bening ya, tapi kalau matanya orang buta biasanya apa? Keruh ya, kusam gitu. Jadi nggak ada cahayanya, mamsuh. Dan memang dia seperti itu. Jadi masih itu bisa dikaitkan dengan apa namanya istilahnya, sepak terjangnya dia yang mengelilingi seluruh dunia, namun bisa juga dikaitkan dengan keadaan matanya yang salah satunya itu buta. Nah, itu sebab kenapa dia dinamakan Al-Masih. Jadi yang pertama sebabnya karena keliling dunia, yang kedua karena matanya buta satu. Adapun kenapa dia dijuluki Ad-Dajjal atau dinamakan Ad-Dajjal? Yang pertama, li'annahu kadzdzabun, fad-dajjalu yakdzibu 'alan nas. Karena dia ini memang pendusta. Ya, istilahnya dalam bahasa Arab, kadzdzab itu sama dengan dajjal. Ya. Al-kadzib yakni ad-dajjal. Ad-dajjal artinya kedustaan. Pelakunya namanya dajjal, kadzdzab. Dan memang dia bohong kerjaannya, menipu, mengaku-ngaku sebagai Allah padahal bukan. Yang kedua, waqila litamwihihi 'alan nas wa talbisihi 'alaihim, karena manipulasi yang dia lakukan, dia mengelabui. Karena nanti ketika dia muncul, dia akan membawa api dan air. Di riwayat yang lain membawa api dan kebun. Ada dua riwayat gitu ya. Dia mengelabui. Airnya itu sebetulnya api, dan apinya itu sebetulnya air. Tapi nampaknya di mata orang apa? Sebaliknya. Orang-orang yang mengingkari Dajjal dimasukkan ke dalam apinya, sebetulnya itu air. Dan orang-orang yang mengimani Dajjal, membenarkan klaimnya Dajjal sebagai Allah, dimasukkan ke dalam airnya dia, padahal itu sebetulnya apa? Api. Jadi dia mengelabui.
Jadi dibilang dajjal karena dia pertama bohong, dan yang kedua karena dia apa? Mengelabui. Kenapa kok ada Al-Masih Ad-Dajjal? Kenapa nggak dibilang Al-Masih saja? Karena Al-Masih itu juga gelarnya Nabi Isa. Biar tidak salah, ditambah gelar yang membedakan dia dari Al-Masih yang baik. Makanya ada julukannya Masihud Dhalalah, itulah Dajjal, dan ada Masihul Hidayah, itulah Isa bin Maryam alaihissalam. Ya. Jadi pertama dibilang Al-Masih karena satu, murojaah dikit. Dibilang Masih karena satu, keliling dunia. Dua, matanya buta sebelah. Dibilang Dajjal karena suka bohong dan mengelabui. Baik. Yang ketiga, pembahasan yang ketiga tentang subutu ahaditsil Masihid Dajjal. Nggak bisa ya? Nggak bisa kelihatan ya? Baik. Subutu ahadits Al-Masih Ad-Dajjal. Hadis-hadis tentang Al-Masih Ad-Dajjal. Mati ya? Memang dimatiin? Coba dinyalain juga. No input. Bisa. Duplikat. Udah nongol. Udah duplikat. Baik. Ya udah kalau nggak bisa keluar. Baik, ada beberapa hadis yang menjelaskan tentang Al-Masih Ad-Dajjal, yang ini merupakan dalil bahwa dia benar-benar akan muncul di akhir zaman. Dan derajatnya hadis-hadis ini tuh mutawatir jamaah sekalian. Mutawatir itu artinya tidak diragukan lagi kesohihannya. Di atasnya sohih mutawatir. Ya. Baik. Jadi secara logika hadis mutawatir itu hadis yang perawinya demikian banyak dan mereka itu tersebar di berbagai tempat yang tidak mungkin mereka itu bersekongkol untuk merekayasa hadis ini. Ya. Al-Imam As-Suyuti ketika mendefinisikan hadis mutawatir dalam Alfiyahnya, beliau mengatakan wa ma rawahu adadun jammun yajib ihalatu ijtima'ihim 'alal kadhib fal mutawatir. Dan apa yang diriwayatkan oleh adadun jammun, jumlah yang banyak sekali, yajib, yang mengharuskan ihalatu ijtima'ihim 'alal kadhib, bahwa mereka itu mustahil bersepakat untuk bohong, saking banyaknya jumlahnya dan tersebar di berbagai daerah. Jadi ada yang orangnya itu sahabatnya tinggal di Madinah, ada yang tinggal di Mesir, ada yang tinggal di sini, ada yang tinggal di Irak, dan ketika itu nggak ada alat komunikasi. Kok mereka bisa meriwayatkan yang sinkron? Ini memang sumbernya dari Nabi semua, dan karena sumbernya itu banyak, begitu kita mendengar berita ini, kita langsung yakin, itu namanya mutawatir. Ya. Jadi setiap berita yang begitu sampai kepada kita menimbulkan keyakinan bahwasanya itu benar, itu namanya berita yang derajatnya apa? Mutawatir. Tidak perlu dicek lagi, ini sikoh apa enggak sikoh ya.
Nah, kalau masih perlu dicek itu masih belum mencapai derajat mutawatir namanya. Baik. Al-Imam Ibnu Katsir, salah seorang ahli tafsir, ahli hadis dan ahli sejarah ya, dari mazhab Syafi'i yang wafat tahun 774 Hijriah, mengatakan begini, amma ahaditsu dzikri dajjali faqat fakathiratun jiddan. Hadis-hadis yang menyebutkan tentang dajjal saja itu banyak sekali. Wahya aktsar min an tuhsar. Saking banyaknya kita nggak bisa membatasi, menjelaskan berapa jumlahnya, saking banyaknya. Lintishariha wa kathrati ruwatiha fi as-sihahi wal hisani wal masanidi wa ghairi dzalik. Saking banyaknya dan tersebarnya dia dalam berbagai kitab hadis, baik kitab hadis yang baik derajatnya itu sahih, baik derajatnya itu hasan, maupun kitab-kitab yang tidak mengkhususkan isinya untuk hadis yang sahih dan hasan saja. Jadi dalam kitab-kitab yang hadisnya itu campur, ada yang sahih, ada yang hasan, ada yang dhaif, Dajjal juga disebut di situ. Saking populernya hadis tentang Dajjal ini. Wa qala aidan rahimahullah, wa qad ankarat tawaifu katsiratun minal khawarij wal jahmiyah wa ba'd al mu'tazilah khuruj ad-dajjal bil kulliyah. Nah, salah satu yang membedakan akidahnya Ahlus Sunnah dengan Ahlul Bid'ah adalah tentang Dajjal ini. Kalau Ahlus Sunnah wal Jamaah meyakini bahwa yang namanya Dajjal dengan kriteria yang telah disebutkan oleh Nabi itu benar-benar akan muncul di akhir zaman. Itu akidahnya siapa? Ahlus Sunnah. Berarti ada dong yang berkeyakinan lain. Ada. Siapa mereka? Pertama, Khawarij. Orang-orang Khawarij mengingkari kemunculan Dajjal. Ini katanya Ibnu Katsir nih. Yang kedua, Jahmiyah juga mengingkari kemunculan Dajjal. Dan yang ketiga adalah sebagian kalangan dari Mu'tazilah. Ya, sebagian, tidak semuanya. Waraddul ahaditsal waridata fihi, dan mereka mengingkari, menolak hadis-hadis yang menjelaskan tentang kemunculan Dajjal. Ya, dan ini menjadikan mereka keluar dari koridor Ahlus Sunnah. Karena Ahlus Sunnah sepakat Dajjal akan muncul. Ini merupakan pokok keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ya, kemunculan Dajjal itu termasuk usul Ahli Sunnah wal Jamaah. Nah, ini penting. Kalau kita tahu mana yang merupakan pokok keyakinan, konsekuensinya yang tidak meyakininya otomatis keluar dari Ahli Sunnah. Walaupun cuma satu poin. Jadi untuk keluar dari Ahli Sunnah itu bisa terjadi dengan dua sebab. Yang pertama, ketika orang itu atau kelompok itu mengingkari sesuatu yang menurut Ahlus Sunnah itu merupakan pokok keyakinan mereka, pokok keyakinannya Ahlus Sunnah. Bagaimana kita tahu itu pokok keyakinan Ahlus Sunnah? Gampang caranya, nggak susah jamaah. Cek aja kitab-kitab akidahnya Ahlus Sunnah. Kalau membahas itu berarti itu merupakan pokok keyakinan Ahlus Sunnah. Kok diingkari? Keluarlah dia dari koridor Ahlus Sunnah. Masuklah dia ke dalam kalangan Ahlul Bid'ah yang 72 golongan yang terancam neraka itu. Nah, itu penyebab pertama. Penyebab yang kedua, manakala dia banyak, ya, garis bawahi ya, banyak menyelisihi furu'nya Ahlus Sunnah. Masalah-masalah cabang, tapi banyak yang dia selisihi, nggak cuma 1-2 ya. Banyaknya dia menyelisihi Ahlus Sunnah dalam perkara-perkara cabang. Ini indikasi bahwa ada kaidahnya Ahlus Sunnah yang dia selisihi. Jadi gini,
Orang kalau punya prinsip itu salah, itu bisa terbaca dari hasilnya. Ketika dia kok lagi-lagi ketemu dalam masalah ini dia pendapatnya beda ya, dalam masalah lain dia beda lagi sama, kok banyak yang beda ini, berarti ada prinsip dia yang nggak benar ini gitu. Jadi kalau furuknya banyak diselisihi, ini menunjukkan adanya usul yang dia tidak sepaham dengan Ahlus Sunnah. Baik. Jadi intinya hadis-hadis tentang Dajjal itu banyak sekali derajatnya sampai mutawatir. Bahkan ada yang mengatakan akhbarud Dajjal tahtamilu mujalladat. Ya, riwayat-riwayat tentang Dajjal itu kalau dikumpulkan bisa berjilid-jilid. Waqad afradaha ghairu wahidin minal a'immati bitta'lif. Sejumlah ulama bahkan mengumpulkan hadis-hadis tentang Dajjal itu dalam kitab tertentu, kitab khusus. Ya, itu dari dulu. Akhir-akhir ini pun ada yang menjadikannya disertasi ilmiah, disertasi doktoral, khusus membahas tentang hadis-hadis seputar Dajjal. Saking banyaknya itu hadis dan saking mutawatirnya. Taib. Mungkin ada orang yang melontarkan syubhat begini, dan memang ada. Kok nggak disebut dalam Al-Quran ya? Ada Dajjal dalam Al-Quran? Tidak ada, tidak disebut dalam Al-Quran. Padahal itu sesuatu yang merupakan pokok keyakinan. Kenapa nggak pernah disebut, disinggung satu ayat aja? Semuanya kok yang menyinggung kok hadis, kok nggak ada ayat Al-Qur'annya. Baik. Ibnu Katsir menjawab, lam yuzkar bisarih ismihi fil Qur'an ihtiqaran lahu. Dia memang tidak pernah disebut secara terus terang namanya dalam Al-Qur'an sebagai bentuk pelecehan untuknya. Sengaja Allah tidak nyebut namanya untuk melecehkan dia, haitsu innahu yadda'il ilahiyyata wa huwa bashar, karena dia mengaku sebagai Allah padahal dia itu sejatinya manusia. Dan sudah dia itu hakikatnya manusia, cacat pula dia, picek matanya, kan cacat tuh. Wa huwa ma'a basyariyatihi naqisul khalq. Dan fakta dia itu cacat buta sebelah itu yunafi haluhu jalalar rabbi wa 'azamatahu wa kibriya'ahu wa tanzihahu 'anil naqs. Jadi sangat tidak sesuai dengan kesempurnaan, kemuliaan, keagungan Allah sebagai ilah yang sejati. Ya. Fakana amruhu 'inda rabbi ahqara min an yudhkar. Sehingga sosok Dajjal itu di mata Allah terlalu hina untuk disebut namanya dalam kitabnya. Wa asghara wa adhara min an yujalla an amri da'wahu wa yuhadzar. Ya. Dan terlalu remeh, terlalu sepele dia untuk dibesar-besarkan. Nah, akan tetapi intasarar rusulu li janabir rabb. Para rasul itu berada di pihaknya Allah Subhanahu wa taala, ingin membela kemahasaan Allah, kemuliaan Allah. Fajallau li umamihim an amrihi, sehingga masing-masing rasul membongkar kedustaannya Dajjal itu dan menjelaskannya di hadapan umat masing-masing. Bisa dipahami? Kenapa nggak ada dalam Al-Quran? Karena pertama, dia itu makhluk yang hina. Allah ingin melecehkan dia, sebab dia ngaku-ngaku sebagai Allah padahal dia manusia. Sudah begitu manusianya mending kalau sempurna, cacat pula. Sehingga
terlalu remeh untuk disebut-sebut dalam Al-Quran. Tapi para rasul yang mereka berpihak kepada Allah, ya, menjelaskan tentang kepalsuan dan fitnahnya Dajjal ini, membongkar tipu muslihatnya Dajjal di hadapan umat masing-masing. Ya. Wa hadzaruhum ma ma'ahu min al-fitanil mudillah wal khawarij al-muqtadiyah al-munqadiyati wal mudmahillah. Tayyib. Mungkin ada yang bertanya lagi, kan yang ngaku-ngaku sebagai Allah nggak cuma Dajjal, ada nggak yang lain? Siapa tuh? Kenapa disebut dalam Al-Quran? Sama-sama ngaku sebagai Allah. Kok Fir'aun disebut? Dijawab juga sama Ibnu Katsir rahimahullah. Fa in qult faqad dzukira fir'aunu fil Qur'an wa qad idda'a madda'ahu min al-ilahiyyati wal kadhibi wal buhtan haitsu qala ana rabbukumul a'la. Fir'aun juga mengaku-ngaku sebagai Allah, ya, mengaku memiliki sifatnya Allah, sifat maha tingginya Allah. Di ayat yang lain, ma 'alimtu lakum min ilahin ghairi, aku tidak tahu kalian punya Tuhan sesembahan selain aku. Dia bilang begitu sama rakyatnya. Kok disebut ya Fir'aun? Kan sama aja klaimnya Fir'aun sama Dajjal. Fal jawabu anna amra fir'auna qad inqadha. Ya, karena reputasinya Fir'aun, kisahnya Fir'aun itu sudah lewat, sudah berlalu. Wa tabayyana kadhibuhu likulli mu'minin wa 'aqil, dan kedustaannya Fir'aun sudah terbukti bagi setiap orang beriman dan orang berakal. Wa amrud dajjali sayati, sedangkan Dajjal itu masih belum muncul, ya. Ini yang disebutkan oleh Ibnu Katsir dalam kitab beliau Al-Bidayah wan Nihayah. Tayyib, ana punya jawaban ketiga. Kenapa kok Dajjal tidak disebutkan dalam Al-Quran secara terus terang? Jawabnya, karena Al-Quran sudah memerintahkan dalam 40-an ayat supaya kita mengikuti apa yang diajarkan oleh Nabi. Sudah cukup. Berarti semua ajaran Nabi adalah ajaran Al-Quran. Semua yang dijelaskan oleh Nabi SAW itu bagian dari penjelasan Al-Quran. Karena penjelasan itu, saudara-saudara, ada dua macam. Ada penjelasan global, ada penjelasan terperinci. Ada pengalihan, itu juga bagian dari penjelasan. Misal nih, antum sakit perut, datang ke dokter umum, dicek sama dokter umum, oh iya, silahkan pergi ke spesialis penyakit dalam. Itu penjelasan bukan? Penjelasan. Artinya dia mengalihkan, masalah Anda bukan spesialisasi saya. Awalnya dia tidak tahu, mungkin dia harus periksa kemana. Dia sekarang mendapat penjelasan, tapi penjelasannya dengan mengalihkan. Silahkan periksakan diri Anda ke spesialis penyakit dalam, kalau perlu dikasih subspesialisnya lagi, gastro misalnya, lebih detailnya lagi ke masalah lambung, atau nanti masalah kelenjar dan apa, kan macam-macam tuh subspesialisnya itu. Ini bagian dari apa? Dari penjelasan. Nah, dalam banyak sekali ayat Al-Quran Allah mengatakan yang maknanya itu ikuti Rasul, sudah selesai. Percayai Rasul, apa yang diajarkan Rasul kamu ambil, kamu percayai. Jadi otomatis Dajjal walaupun tidak secara terang-terangan disinggung oleh Al-Quran, tapi Al-Quran nyuruh kita untuk mengimani Dajjal, karena Al-Quran nyuruh kita untuk mengimani semua yang diberitakan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu Al-Quran itu tibyanan likulli syai',
menjelaskan segala sesuatu, betul. Tapi dengan dua macam penjelasan tadi. Ada penjelasan global, ada penjelasan terperinci melalui hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Pembahasan berikutnya, Al-Masihud Dajjal min alamatis sa'atil kubra. Kemunculannya itu termasuk tanda besar hari kiamat. Bukan tanda kecil, tapi tanda apa? Tanda besar. Tanda besar hari kiamat itu ada 10 kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Satu di antaranya adalah kemunculan Al-Masih Ad-Dajjal. Di antara hadis-hadis yang berbicara tentang ini adalah hadisnya Hudzaifah bin Asid, bukan Hudzaifah bin Yaman ya. Namanya juga Hudzaifah tapi ini yang beda lagi. Hudzaifah bin Asid Al-Ghifari radhiyallahu anhu qala ittala'a an-nabiy sallallahu alaihi wasallam alaina wa nahnu natadzakar. Suatu ketika Nabi muncul di tengah-tengah kita, mendatangi kita saat kita sedang saling bercerita. Faqal ma tadzakarun, kalian saling bercerita tentang apa? Faqalu nadhkurus sa'ah, kami bercerita tentang hari kiamat. Jawabnya sahabat-sahabat yang sedang ngobrol tadi. Qal, Nabi kemudian bersabda, innaha lan taquma hatta tarawna qablaha 10 ayat. Hari kiamat itu tidak akan terjadi sehingga kalian melihat terlebih dahulu 10 tandanya. Inilah yang dimaksud dengan alamatus sa'ah al-kubra, tanda-tanda besar hari kiamat. Kalau tanda kecilnya banyak, tanda kecilnya sudah terjadi, banyak diantaranya sudah terjadi. Kalau tanda besarnya belum ada satupun yang terjadi. Yang 10 ini nanti satupun belum ada yang terjadi. Tapi kalau tanda-tanda kecilnya itu sudah dimulai sejak diutusnya Nabi itu sendiri. Karena Nabi bilang apa? Bu'ithtu baina yaday sa'ati kahatain, kata Nabi. Aku diutus menjelang hari kiamat sedekat ini. 2 jarinya beliau rekatkan. Jadi diutusnya Nabi itu adalah tanda kecilnya hari kiamat. Sudah mulai muncul sejak zaman Nabi. Dan nanti banyak yang sudah mulai muncul. Tapi tanda besarnya belum ada satupun yang muncul. Apa kata beliau? Fadzakara ad-dukhan, munculnya asap. Wad-dajjal, munculnya dajjal. Wad-dabbah, hewan melata. Ya. Wa tulu'asyam, hewan melata yang akan memberikan cap kepada setiap orang yang mukmin, yang kafir. Wa tulu'asyamsi min maghribiha, yang keempat terbitnya matahari dari arah barat. Ana ulang, yang pertama dukhan, asap. Bukan sembarang asap ini, tapi asap tertentu yang menakutkan. Dajjal yang kedua. Yang ketiga adalah ad-dabbah, ya, hewan melata yang muncul dan akan memberikan cap pada manusia yang kafir-kafir, yang mukmin. Wa tulu'asyamsi min maghribiha, terbitnya matahari dari barat. Wa nuzul Isa bin Maryam, turunnya Isa bin Maryam alaihi salatu wassalam, yang kelima ya. Yang keenam munculnya Ya'juj wa Ma'juj, dan 3 kali pembenaman dalam bumi, likuifaksi istilahnya. 3 kali kejadian bumi itu menelan apa yang ada di atasnya. Namanya khusuf, wa thalathatu khusuf, khasfun bil masyriq, pembenaman yang terjadi di daerah timur, wa khasfun bil maghrib, pembenaman yang terjadi di daerah barat, wa khasfun bi jaziratil Arab, dan pembenaman yang terjadi di jazirah Arab. Kadang-kadang ini diterjemahkan sebagai gerhana. Salah, bukan gerhana, tapi pembenaman khas.
Ya. Fa khasafna bihi wa bidarihil ardh. Sebagaimana Allah menceritakan tentang Qarun yang ditenggelamkan dalam bumi. Rumahnya, istanahnya, hartanya tahu-tahu terbenam aja, hilang seketika. Itu namanya khasf. Ya. Jadi 3 ini masing-masing dihitung satu-satu. Dukhan, Dajjal, Dabbah, matahari terbit dari barat, turunnya Isa, keluarnya Ya'juj dan Ma'juj, pembenaman di timur, pembenaman di barat, pembenaman di Jazirah Arab. Wa akhiru dzalik, yang paling akhir dari semua tanda ini adalah narun, munculnya api, takhruju minal Yaman, dari negeri Yaman, tatrudun nasa ila mahsyarihim, yang menggiring umat manusia ke padang mahsyar. Dan padang mahsyar itu di mana jemaah sekalian? Di negeri Syam. Ya, di negeri Syam. Syam itu meliputi 4 negara hari ini. Yordan, Suriah, Palestina, mana lagi? Lebanon. Ini hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya. Hadis yang lain juga dalam Sahih Muslim, qala Rasulullah SAW, "Thalathun idza kharajan la yanfa'u nafsan imanuha lam takun amanat min qablu aw kasabat fi imaniha khaira." Ada 3 hal. Kalau ketiganya sudah muncul, maka orang yang baru beriman tidak ada manfaatnya lagi. Yang baru beriman ketika ketiga hal itu muncul, tidak ada manfaatnya, kecuali kalau dia sudah beriman terlebih dahulu sebelum munculnya ketiga hal ini. Apa? Tulu'us syamsi min maghribiha wad dajjal wa dabbatul ard. Ya, salah satunya muncul, sudah selesai. Kesempatan untuk beriman habis sudah. Expire. Percuma kalau baru beriman ketika itu. Ya. Tulu'us syamsi min maghribiha, terbitnya matahari dari barat, itu pertanda tertutupnya pintu taubat secara universal, semua orang. Kemudian munculnya Dajjal, dan yang ketiga adalah munculnya Dabbah. Karena Dabbah ini sudah langsung ngecapi, sudah ini mukmin, ini kafir, sudah selesai. Tidak ada lagi kesempatan untuk taubat ketika itu. Baik. Berikutnya ayuhal ikhwah adalah peringatan para nabi terkait fitnahnya Al-Masih Ad-Dajjal. Qala Syekh hafizahullah, andara al-anbiya'u kaffatan umamahum aw kaffata umamihim min al-Masih Ad-Dajjal li shiddati fitnatihi. Para nabi memperingatkan seluruh umatnya. Ya, para nabi memperingatkan seluruh umatnya tentang Al-Masih Ad-Dajjal karena fitnahnya demikian dahsyat. Ya, fitnahnya Dajjal itu demikian mengerikan sehingga setiap nabi itu menyebutkan tentang fitnah ini. Wa ala hadza sara al-ulama'u fi at-tadhkir bihi wa at-tahdhir minhu. Ya. Di antara hadis-hadis yang menjelaskan tentang bahayanya fitnah Dajjal adalah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim. Qala Rasulullah SAW, "Ma min nabiyyin," tidak ada seorang nabi pun, "illa waqad anzara ummatahu al-a'war al-kadzdzab," melainkan dia memperingatkan umatnya tentang si picak yang pembohong itu. Ini nama lainnya siapa? Al-a'war al-kadzdzab, nama lainnya Dajjal. Illa ala innahu a'war wa inna rabbakum laysa bi'a'war. Ingat ya, kata Nabi, sesungguhnya Dajjal itu picak sebelah, buta sebelah. Picak matanya, bukan picak sebelah. Picak itu artinya buta sebelah. Sesungguhnya Dajjal itu picak alias buta sebelah. Wa inna rabbakum laysa bi'a'war, dan sesungguhnya Tuhan kalian yang sebenarnya itu enggak picak, enggak buta sebelah. Dari sini para ulama mengatakan bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala memiliki 2 mata. Karena mafhum dari tidak picak itu matanya 2.
Tentunya mata sesuai dengan kebesaran dan keagungan Allah yang layak untuk Allah, tidak mirip sama sekali dengan mata makhluknya, apapun makhluknya. Jadi nggak boleh muncul bayangan apa-apa. Allah matanya dua, bayangan apapun yang muncul di benak antum bukan itu yang dimaksud. Selesai udah. Jangan ada bayangan apa-apa. Pokoknya Allah punya mata sesuai dengan kebesaran dan keagungannya Allah. Sebagaimana Allah punya zat sesuai dengan kebesaran dan keagungannya Allah, tidak mirip dengan zat apapun yang kita kenal. Sebagaimana Allah juga punya wajah yang sesuai, punya tangan yang sesuai, tidak ada masalah. Ya. Wa inna rabbakum laisa bi'awar wa maktubun baina 'ainai. Kata Nabi lagi, lanjut beliau, tertulis di antara dua matanya Dajjal itu kafara. 3 huruf, kaf, fa, ra. Muttafaqun alaih. Hadisnya riwayat Bukhari dan Muslim. Imam Muslim menambahkan, ta'allamu annahu lan yara ahadun minkum rabbahu azza wa jal hatta yamut. Maksudnya i'lamu. Ta'allamu yakni i'lamu. Ketahuilah bahwasanya kalian tidak ada seorang pun dari kalian yang bakalan melihat Allah sampai dia mati duluan. Artinya Dajjal itu bukan Allah. Karena orang yang hidup di akhir zaman bisa melihat Dajjal, berarti dia bukan Allah. Karena Allah itu tidak bisa dilihat di dunia ini. Kita harus mati dulu, harus dibangkitkan lagi, baru nanti di padang mahsyar kita melihat Allah. Kemudian di jannah biiznillah kita juga akan diberi kesempatan untuk melihat Allah. Adapun di dunia tidak ada yang bisa melihat Allah. Jadi 2 bukti kebohongan Dajjal. Yang pertama, apa yang pertama? Bukti kebohongan Dajjal yang ngaku sebagai Allah. Yang pertama, dia buta sebelah, sedangkan Allah nggak buta sebelah. Yang kedua, dia bisa dilihat di dunia, sedangkan Allah nggak bisa dilihat. Baik. Qala Ibnu Hajar rahimahullah, dalam penjelasannya Ibnu Hajar mengatakan, qauluhu innahu a'war wa innallaha laisa bi'a'war. Ketika Nabi mengatakan dia itu picak, Dajjal itu buta sebelah, picak, sedangkan Allah tidak picak, tidak buta sebelah. Inna maqtasara ala dhalik ma'a anna adillatal huduthi fid dajjali zahirah likaunil a'wara atharan mahsusan yudrikuhul alimu wal ammiyu wa man la yahtadi ilal adillatil aqliyah. Intinya, kenapa ciri yang disebutkan oleh Nabi adalah yang berkaitan dengan mata, padahal ciri-ciri yang lain itu sebetulnya ada. Karena mata itu paling gampang dilihat. Orang awam pun ketika melihat, oh ya ini matanya, nggak usah mikir-mikir aja, pokoknya inget-inget ya, cirinya Dajjal apa? Matanya buta 1, udah gampang, nggak perlu mikir panjang. Jadi disebutkan oleh Nabi ciri khasnya Dajjal yang paling gampang dilihat. Fa'idha da'ar rububiyyah wa huwa naqisul khilqah, sehingga ketika dia ngaku sebagai Tuhan, kok aneh ya? Tuhan itu kan yang menciptakan. Kok Tuhannya bisa menciptakan kita yang nggak picek tapi dirinya picek? Sudah mudah gitu loh untuk menyimpulkan kebohongannya Dajjal, itu mudah sekali. Karena harusnya kalau benar-benar Tuhan, harusnya dia yang paling indah dong. Ya, masa dia bisa ciptakan manusia yang ganteng, yang picek kayak jamaahnya MSH ini, masya Allah ganteng-ganteng. Dia sendiri picek, buta sebelah, jelek penampilannya. Nah, jadi disebutkan ciri yang paling mudah untuk diingat-ingat dan paling menunjukkan kebohongannya Dajjal. Baik. Qal wa fihi tanbihun ala anna da'wahu ar-rububiyyah kadhib. Lianna ru'yatallahi ta'ala muqayyadatun bil maut. Sekalian beliau menegaskan lagi, jadi kalau ada yang ngaku-ngaku sebagai Tuhan dan kita bisa lihat di dunia, itu pembohong. Karena Allah nggak bisa kita lihat sampai kita mati dulu. Jadi gampang,
disebutkan ciri yang paling gampang diingat-ingat oleh orang yang awam sekalipun, ya. Jadi hari ini kalau ada yang ngaku sebagai Tuhan, kadzab, udah selesai udah. Dajjal, Dajjal bermakna kadzab. Hadis yang kedua, Nabi juga bersabda, inni la unzirukumuhu, aku benar-benar memperingatkan kalian tentangnya, tentang Dajjal. Ma min nabiyyin illa waqad anzara qaumah, laqad anzarahu Nuhun qaumahu. Tidak ada seorang nabi pun melainkan memberi peringatan kaumnya tentang Dajjal. Bahkan Nuh juga memperingatkan kaumnya tentang Dajjal. Walakin, akan tetapi, aqulu lakum fihi qawlan lam yaqulhu nabiyyun liqaumihi. Ini kelebihannya Rasulullah dibandingkan nabi-nabi yang lain. Aku akan sampaikan kepada kalian sebuah informasi yang tidak pernah disampaikan oleh nabi manapun. Jadi ini informasi eksklusif buat umatnya siapa? Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ta'allamu in annahu a'war, ketahuilah bahwasanya dia itu buta sebelah. Ini hanya disampaikan oleh Rasulullah kepada kita. Nabi-nabi sebelum Rasulullah menyampaikan tentang Dajjal, tapi tidak menyebutkan ciri khasnya Dajjal yang satu ini. Itu yang pertama, annahu a'war, wa anna Allah tabaraka wa ta'ala laisa bi'a'war, dan bahwasanya Allah tabaraka wa ta'ala tidak buta sebelah, tidak picak. Muttafaqun alaih. Ibnu Hajar kembali menjelaskan, apa sih rahasianya? Kok cuma Nabi yang menginformasikan kepada kita bahwa Dajjal itu picak, buta sebelah? Padahal itu merupakan ciri yang paling menunjukkan kedustaannya Dajjal. Kenapa nabi-nabi yang lain tidak menjelaskan ciri yang ini? Penasaran enggak antum? Oh, enggak penasaran? Ya udah, enggak tak jelasin. Penasaran enggak? Yang penasaran angkat tangan. Bukan? Malu-malu kucing. Ini mayoritasnya nggak angkat tangan nih. Yang penasaran angkat tangan. Nah, bagus. Qil inna sirra fi ikhtisasin Nabi sallallahu alaihi wasallam bitanbih al-madhkur. Rahasia kenapa kok informasi ini eksklusif, hanya Nabi kita Rasulullah Muhammad SAW yang menyampaikan. Anna Dajjal innama yakhruju fi ummatihi duna ghairiha. Karena Dajjal itu akan muncul di tengah-tengah umatnya Rasulullah. Ya Pak ya. Ya pantas dong kita dikasih informasi yang lebih lengkap. Karena nggak muncul di zamannya Nabi Nuh, wala di zamannya Nabi Saleh, wala Ibrahim, wala Musa, wala Isa. Munculnya kan di akhir zaman. Umatnya Rasulullah yang bakal ngadepin Dajjal, sehingga mereka perlu informasi lebih lengkap. Baik. Poin yang ketiga, poin yang ketiga, akhbar Rasulullah SAW an 'idhami fitnatihi faqal. Nabi juga menjelaskan tentang betapa besar fitnahnya Dajjal ini, tipu muslihatnya Dajjal, godaannya ini besar. Dalam hadis beliau yang bunyinya begini, ma baina khalqi Adam ila qiyamis sa'ah khalqun akbaru minad Dajjal. Sejak penciptaan Adam sampai terjadinya hari kiamat, tidak ada manusia yang posturnya lebih besar daripada Dajjal. Rawahu Muslim. Ya, akbar di sini bisa bermakna fitnahnya lebih besar atau posturnya lebih besar. Dalam riwayatnya Muslim yang lain,
amrun akbar minad dajjal. Ini menguatkan bahwa yang dimaksud lebih besar itu adalah kedahsyatannya. Jadi sejak Allah menciptakan Adam sampai hari kiamat tidak ada perkara yang lebih menghebohkan daripada apa? Daripada Dajjal. Ay laisa baina khalqi Adam ila qiyamis sa'ah fitnatun a'zam minad Dajjal li'idhami fitnatihi wa baliyatihi wa li shiddati talbisihi wa mihnatihi. Qala al-Qadhi Iyadh, qauluhu akbar minad Dajjal, tidak ada yang lebih besar dari Dajjal, maksudnya tidak ada yang lebih besar fitnahnya, bukan tidak ada yang lebih besar badannya, tapi kemungkinan juga dia lebih besar, nggak ada yang lebih besar badannya dari dia. Jadi ada dua kemungkinan di sini. Yang dimaksud lebih besar adalah lebih besar posturnya atau lebih besar fitnahnya. Namun yang lebih rajih adalah lebih besar apanya? Fitnahnya. Kemudian poin yang keempat, kana Nabi SAW yasta'idzu billahi min fitnatihi fis salah. Nabi juga sering meminta perlindungan kepada Allah dari fitnahnya Dajjal. Dan beliau mengajarkannya sebagai doa di akhir-akhir sholat kita kan, sebelum salam, setelah tasyahud akhir. Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabr wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masihid dajjal. Ini jelas sholat itu kita kerjakan 5 kali dalam sehari. Berarti 5 kali kita minta kepada Nabi agar dijauhkan dari fitnah Dajjal tiap hari. Kali berapa puluh tahun kita sholat, nggak mungkin kalau itu fitnah yang biasa-biasa aja. Pasti itu fitnahnya dahsyat. Dan Nabi juga menyuruh kita untuk minta perlindungan. Beliau mengatakan, "A'udzu billahi min adzabillah, a'udzu billahi min adzabil qabr, a'udzu billahi min fitnatil masihid dajjal, a'udzu billahi min fitnatil mahya wal mamat." Mintalah perlindungan kepada Allah dari siksa Allah. Mintalah perlindungan kepada Allah dari azab kubur. Mintalah perlindungan kepada Allah dari fitnahnya Dajjal, dan mintalah perlindungan kepada Allah dari fitnahnya kehidupan dan kematian. Hadis riwayat Muslim. Kemudian para ulama juga menganjurkan kita untuk sering bercerita tentang Dajjal dari waktu ke waktu, biar orang selalu ingat. Kalau jarang diceritakan, apa yang terjadi? Lupa. Padahal ini fitnahnya dahsyat. Jangan sampai kita lupa. Al-Imam As-Safarini, salah satu ulama dari madhab Hambali yang wafat tahun 1188 Hijriah, mengatakan begini, mimma yanbaghi li kulli alim, termasuk kewajiban setiap orang yang berilmu, an yabutha ahaditsad dajjali bainal auladi wan nisa'i war rijal. Hendaknya setiap orang yang berilmu itu mensosialisasikan, menyebarluaskan hadis-hadis seputar Dajjal kepada anak-anak, kaum wanita, dan para lelaki. Ya. La siyama fi zamanina hadzal ladzi ishra'abbat fihi al-fitan. Apalagi di zaman kita yang fitnah itu menjamur di mana-mana. Padahal beliau ini hidupnya 2 abad lebih sebelum kita sekarang. 1188, kita 1445. 260-an tahun yang lalu sudah ngomong kayak gitu. Ya, apalagi sekarang. Apalagi di masa kita yang fitnahnya kemana-mana. Wa kathurat fihi al-mihan wa darasat fihi ma'alimus sunan. Berbagai macam ujian menerpa umat, dan sunnah-sunnah Rasulullah sudah mulai redup di zaman itu. Semakin banyak orang yang
awam, maka peringatan tentang Dajjal ini makin urgen, makin penting untuk sering disampaikan. Itu beberapa hadis yang menjelaskan tentang pentingnya menceritakan tentang Al-Masih Ad-Dajjal. Bab berikutnya ayyuhal ikhwah adalah khaufus sahabati radhiyallahu anhum min fitnatil Masihid Dajjal. Betapa para sahabat itu demikian mengkhawatirkan fitnahnya Dajjal. Berikut ini adalah riwayat-riwayat yang menunjukkan bahwa para sahabat itu khawatir. Pertama, qala Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, kunna natanawabu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fanabitu indah. Abu Sa'id Al-Khudri mengatakan kami ini para sahabat sering bergantian menyambangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan menginap di dekat beliau, sehingga kalau tiba-tiba di tengah malam beliau ada suatu keperluan, beliau bisa nyuruh kami. Ya, jadi para sahabat itu sengaja tidur di dekatnya Rasulullah untuk berkhidmat kepada Rasulullah. Takunu lahul hajatu aw yatruquhu amrun minal laili fayab'athuna fayakthurul muhtasibun wa ahlun nuwab. Dan makin hari makin banyak orang yang menjadi relawan untuk berkhidmat kepada Rasulullah tadi, yang bergantian, ya. Kalau yang ini sudah capek digantikan oleh temannya, begitu. Fakunna natahaddath, pas kami sedang ngobrol-ngobrol, kharaja alaina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minal lail. Di suatu malam Nabi tiba-tiba muncul mendatangi kami yang sedang ngobrol. Faqala ma hadhihi najwa alam anhakum anin najwa. Kenapa kok kalian bisik-bisik? Kan sudah tak larang, jangan suka bisik-bisik. Qal natubu ilallah ya Rasulullah, ya Nabi Allah. Kalau begitu kami bertaubat, kami menyesal, kami minta ampun kepada Allah wahai Nabi. Innama kunna fi dzikril masihi faraqan minhu. Kami ini bisik-bisik karena kami ini khawatir ketika bercerita tentang Al-Masih Ad-Dajjal. Makanya kami menceritakan dengan suara yang pelan. Faqal, Nabi menimpali, ala ukhbirukum bima huwa akhwafu alaikum minal masih indi. Kalau begitu saya akan kabarkan kepada kalian sesuatu yang bagi saya lebih menakutkan daripada Al-Masih Ad-Dajjal. Bala, mau ya Rasulullah, apa itu? Qala syirkul khafi, syirik yang tersembunyi. Ayyaquma ar-rajulu ya'malu limakani rajulin, yaitu ketika seseorang semangat untuk beramal demi orang lain karena sedang diperhatikan oleh orang lain, tujuannya untuk mendapat pujian orang lain. Itu lebih aku khawatirkan daripada Ad-Dajjal. Rawahu Ahmad. Tapi inti dari hadis ini adalah sahabat ketika bercerita tentang Dajjal itu mereka bercerita sambil ketakutan. Berarti penting nggak masalah Dajjal ini jamaah? Penting, karena kalau nggak penting nggak mungkin membuat sahabat itu ketakutan. Riwayat yang kedua dari sahabat yang namanya An-Nawas bin Sam'an radhiyallahu anhu qala dzakara Rasulullah SAW ad-Dajjal dzata ghadatin. Pada suatu pagi Nabi SAW bercerita tentang Dajjal. Fa khaffadha fihi wa raffa'. Kadang beliau melirihkan suaranya dan kadang beliau mengeraskan suaranya. Hatta dhanannahu fi ta'ifatin nakhl. Sampai kami mengira kayaknya Dajjal sedang sembunyi di balik pohon kurma yang rimbun itu di belakang kita itu. Saking seriusnya tuh Nabi, kadang meririhkan suara, kadang mengeraskan suara. Falamma ruhna ilaihi
arafa dzalika fina faqala ma sya'nukum. Ketika para sahabat mendatangi pohon kurma itu, Nabi pun sadar, ngapain kalian ke sana? Qulna ya Rasulullah dzakarta ad-dajjal ghadatan. Kan kamu suatu ketika pernah bercerita tentang Dajjal dan engkau melirihkan suaramu kemudian mengeraskan suaramu. Kami kira dia ngumpet di dalam kebun itu. Kami datangi. Qala ghairud dajjali akhwafuni alaikum. Sebetulnya ada selain Dajjal yang aku lebih khawatirkan terhadap kalian. In yakhruju wa ana fikum fa ana hajijuhu dunakum. Kalau dia keluar saat aku masih bersama kalian, aku yang akan membentengi kalian dari fitnahnya dia. Wa in yakhruju wa lastu fikum, tapi kalau dia muncul setelah aku tidak ada di tengah-tengah kalian, famru'un hajiju nafsih, berarti nanti masing-masing harus melindungi dirinya sendiri. Wallahu khalifati ala kulli muslim, dan nanti Allah yang menjadi penggantiku untuk melindungi setiap muslim. Makanya kita minta perlindungannya dari Allah. Tapi intinya sahabat sempat ketakutan sampai mengira Dajjalnya itu ngumpet di balik pohon kurma, kebun kurma. Tayyib. Pembahasan yang mulai masuk ke inti ya, sifat-sifatnya Dajjal. Tadi kan baru disebutkan salah satu atau salah dua. Yang pertama apa tadi jemaah? Siapa yang bisa menyebutkan sifat Dajjal? Yang pertama picak, kedua pembohong, ketiga ada tulisan apa? Kafaro, keempat oh ya, nanti kita akan mendapatkan informasi-informasi tambahan dari Nabi SAW. Qala Syekh Abdul Muhsin Al-Qasim hafizahullah ta'ala, ja'atis sunnatun nabawiyyah bibayani sifatil masihid dajjal liyahdharahul mu'min. Dalam berbagai hadis ada penjelasan tentang sifat-sifat atau ciri-cirinya Al-Masih Ad-Dajjal untuk kita waspadai. Al-Imam Abu Abdullah Muhammad Al-Qurtubi yang wafat tahun 671 Hijriah menjelaskan dalam kitabnya At-Tadhkirah fi ahwalil mauta wa umuril akhirah. Qala rahimahullah, wasafa an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ad-dajjal wasfan lam yabqa ma'ahu lidhi lubbin ishkalun. Nabi telah menjelaskan ciri-cirinya Dajjal yang menjadikan setiap orang berakal itu faham dan tidak bingung. Wa tilkal awsaf kulluha dhamimatun, dan semua ciri-cirinya adalah cacat, jelek-jelek semua. Tubinu likulli dhi hasatin salimah, tabinu likulli dhi hasatin salimah. Cacatnya itu bisa dideteksi, bisa dilihat oleh setiap orang yang panca inderanya masih berfungsi. Semua ciri-ciri jeleknya Dajjal itu bisa dia ketahui. Lakin man qadallahu alaihi bisyaqawah tabi'ad Dajjal. Akan tetapi orang-orang yang Allah sudah tetapkan berdasarkan takdirnya dia bakalan celaka, bakal masuk neraka, tetap aja walaupun ciri kedustaannya itu jelas, tetap aja dia akan mengikuti Dajjal. Ya. Tapi bukan berarti orang kemudian menyalahkan takdir Allah loh ya. Karena takdir Allah itu terjadi dengan sebab-sebab. Jadi kalau Allah menakdirkan fulan itu celaka, pasti ada sebab-sebab kecelakaan yang dia kerjakan, dan sebab-sebabnya itu juga sudah dijelaskan sama Allah, dan Allah suruh kita untuk menjauhi sebab-sebab itu.
Tapi dasarnya memang ada orang yang suka memilih kesesatan. Tahu dia sesat, dia pilih juga. Ya, ini celaka ini orang kayak gini. Dia akan ikuti Dajjal walaupun sudah jelas-jelas kafar, picek matanya. Di antara sifat-sifat itu adalah satu, dhakhmul jism, badannya gempal besar, dakhm, bertubuh besar. Qala Rasulullah SAW amma qalahu Tamimun ad-Dari, mukhbiran amma qalahu Tamim ad-Dari. Jadi ada sahabat Nabi namanya Tamim ad-Dari. Tamim ad-Dari ini bersama rombongannya dalam kapal terkena badai di tengah lautan. Akhirnya terdampar di sebuah pulau. Dan di dalam pulau itu dia bertemu dengan Al-Jassasah, mata-matanya Dajjal. Makhluk yang dipenuhi rambut sehingga nggak tahu mana bagian depannya, mana bagian belakangnya. Dia bisa bicara tapi. Kemudian kata makhluk ini, kalian sudah ditunggu oleh seseorang di dalam gua itu. Dia kepengen tahu ceritanya kalian. Ayo ikut saya. Diajak sama mata-matanya Dajjal. Dibilang Al-Jassasah ini masuk, dilihat oleh Tamim ad-Dari ada manusia yang sedang dirantai. Kemudian terjadi diskusi, dialog, ditanya tentang ini, ditanya tentang itu, dan intinya dia itu Dajjal. Kemudian setelah itu mereka melanjutkan perjalanannya dan sampai di Madinah. Kemudian cerita kepada Nabi dan diceritakan kembali oleh Nabi kepada sahabat-sahabatnya. Di antaranya adalah fantalaqna sira'an hatta dakhalna ad-daira. Kami pun cepat-cepat mengikuti si mata-matanya Dajjal ini sehingga kami masuk ke sebuah ad-dair, adalah bukan gua ya, bukan gua, saya salah tadi. Ad-dair itu adalah al-qasrul kabir, istana yang besar, sebuah bangunan yang terpencil gitu, di sekelilingnya nggak ada bangunan apa-apa, dia berdiri sendiri. Di situ ada فَإِذَا فِيهِ أَعْظَمُ إِنسَانٍ رَأَيْنَاهُ قَطُّ خَلْقًا. Ketika itu kami melihat manusia yang demikian besar posturnya. Tidak pernah kami lihat manusia dengan postur sebesar itu sama sekali. Jadi ini sifat Dajjal, posturnya besar. Hadisnya riwayat Muslim. Ciri yang kedua, rajulun launuhu ahmar ay abyad yamilu ila syukrah. Dia ini warna kulitnya agak kemerah-merahan atau agak-agak putih-putih mungkin seperti apa ya? Mungkin agak-agak bule gitu ya. Qala Rasulullah SAW, thumma dhahabtu altafit fa idza rajulun ahmaru jasim. Jasim ay dhakham al-jism. Jadi warnanya putih, bukan hitam. Yang ketiga yang sudah dibahas tadi, a'warul ain, picak, buta sebelah matanya. Ka'anna 'ainahu 'inabatun tafiyah. Matanya itu seperti anggur yang nongol. Ya. Inabatun tafiyah. Inabah itu sebutir anggur, tafiyah yang nongol. Di riwayat yang lain tafi'ah. Tafi'ah itu artinya redup, tidak bercahaya, seperti kusam gitu ya. Ka'anna 'ainahu 'inabatun tafiyah atau 'inabatun tafi'ah. Dan yang buta itu adalah mata kirinya. Mata kirinya buta, mata kanannya bureng, elek semua matanya. Mata kirinya buta, mata kanannya apa? Bureng. Indonesia-nya apa bureng? Kusam. Ya, kusam. Qala Ibnu Abdul Bar
Qala Ibnu Abdid Daim An-Nu'aimi rahimahullah, al-a'war min kulli syai' al-mukhtallul ma'ib wa kila 'ainayid dajjali ma'ibah. Kedua matanya dajjal itu cacat semua sebetulnya. Yang satu tidak berfungsi sama sekali, yang satu lagi jelek, berfungsi tapi bentuknya jelek, nongol gitu, mendolo, bahasa Madiani mendolo gitu ya. Dan apa istilahnya? Hah? Menonjol, belendung, menonjol, kemudian bureng, kusam, jelek semua matanya dajjal. Baik. Mungkin ada yang bertanya, kenapa nggak sekian Allah ciptakan dajjal itu buta aja dua-duanya sekalian, biar makin jelas lagi cacatnya dia, kok masih disisakan satu gitu ya, kok nggak sekalian, kenapa? Qil li'annahu qaddarallahu subhanahu idlala qaumin bihi walau kana a'ma lam yakun minhu ighwa'un wa idlal. Karena memang Allah menakdirkan dajjal itu menjadi penyebab sesatnya sejumlah kalangan. Sehingga kalau dia ini buta total, dia kan nggak bisa ngelihat, nggak bisa menyesatkan orang. Yang bisa menyesatkan itu ada yang bisa melihat kondisi manusia, kemudian dialihkan dari jalan yang benar kepada jalan yang sesat. Memang Allah menjadikan dajjal itu sebagai fitnah. Baik. Yang keempat tadi 3 ciri ya. Pertama, posturnya besar. Kedua, warnanya putih kemerahan. Ketiga, matanya jelek semua. Yang satu buta, yang satu cacat, menonjol dan kusam. Yang keempat, ala ainihil mamsuhati tafratun ghalidhah ay jildatun tughashil basar. Di salah satu matanya yang yang buta itu ada kulit yang tebel. Jelek banget itu, antum bayangkan tuh. Sudah buta, ada kulit yang tebel lagi tumbuh di situ dan menutup pandangan. Ada orang buta tapi alisnya normal, kelopak matanya normal. Kalau dajjal itu sudah buta, ada kulitnya tebal menutup pandangan. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim, inna dajjal mamsuhul ain 'alaiha dhafaratun ghalidhah, 'alaiha dhafaratun ghalidhah. Dhafarah itu artinya jildah tughashil basar, kulit yang menutup penglihatan dan tebal. Yang kelima, maktubun baina 'ainaihi kafara. Tertulis di jidatnya di antara dua matanya kafara, kafir. Yaqra'uhu kullu muslim, yang bisa dibaca oleh setiap orang muslim walaupun dia buta huruf. Jadi yang menjadikan dia bisa membaca itu imannya, Islamnya, bukan ilmu baca tulisnya dia. Orang kafir pinter tapi kafir, dia nggak bisa baca tulisan itu. Orang Islam buta huruf, dia bisa baca. Jadi itu ciri lainnya dajjal. Ini aib juga, dahinya tertulis kafir, aib kan? Aib. Keenam, jufalus sya'r ay kathirus sya'r, banyak rambutnya dajjal itu. Jadi berambut lebat. Qala Rasulullah SAW, ad-dajjalu a'warul 'ainil yusra jufalus sya'r. Dajjal itu mata sebelah kirinya buta dan rambutnya lebat. Itu ciri yang ke-6. Yang ke-7, sya'ru ra'sihi mutaja'idun jiddan. Tipikal rambut kepalanya itu sangat keriting ya.
Jangan tersinggung lu ya kalau ada yang keriting. Ai ghairu mustarsil, tidak mudah untuk diluruskan. Wal masihud dajjal rajulun ahmar wasya'rul mutaja'iddu la yunasibur rajulul ahmar fahadha wasfu dhammin lahu. Anehnya orang yang kulitnya putih kemerahan itu rambutnya enggak kayak gitu biasanya. Yang keriting itu orang apa? Orang kulit hitam. Jadi enggak sinkron dengan biasanya manusia. Ya. Kulitnya putih tapi rambutnya keriting banget gitu. Jadi ini menambah sifat negatifnya si Dajjal itu, menambah ketidakbagusan rupanya dia. Jadi sifat yang kedua adalah dia sangat keriting rambutnya. Qala Rasulullah SAW, wa ra'aitu wara'ahu rajulan ja'dan qatata. Ya, ketika menyifati Dajjal, aku lihat ada seorang laki-laki yang rambutnya itu keriting. Muttafaqun alaih. Oleh Al-Qadhi Iyadh, salah seorang ulama, keritingnya itu seperti orang-orang kulit hitam, orang-orang Afrika. Ya bukan berarti itu celaan untuk orang Afrika, tidak. Cuman keritingnya itu kira-kira seperti itu gitu loh. Ciri ke-8, la yuladu lahu, dia enggak punya keturunan, tidak punya anak. Kalau Rasulullah SAW, innahu la yuladu lah, rawahu Muslim. Dajjal itu tidak punya anak. Jadi ada berapa ciri-ciri jamaah? 8. Pertama, besar, gempal. Kedua, kuning kemerahan atau putih kemerahan kulitnya. Ketiga, buta sebelah. Keempat, matanya tertutup oleh kulit yang tebal. Kelima, ada tulisan di jidatnya kafaro. Yang keenam, rambutnya banyak lebat ya di badannya. Yang ketujuh, rambut kepalanya keriting banget. Kedelapan, dan tidak punya anak. Itu terkait dengan ciri-ciri fisiknya atau ciri-cirinya Dajjal. Baik. Jam 5 ya, kurang 2 menit. Kita break dulu, nanti jam 5 lebih berapa? 5 lebih 10 atau jam 5 ya? 5 lebih 10 atau jam 5 kita breaknya? Maghrib jam berapa maghrib? Setengah 6, 17.31. Baik.